Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Alhamdulillah, dimulai dari tanggal yang cantik, tanggal 23 bulan 3 2023. Karena saya penghulu, saya hafal tanggal cantik dan tanggal biasa saja. Tadi disampaikan oleh Bapak Ustadz Mauludin. Semoga namanya agak berbeda, Mauludin Absa. Padahal ada nama yang lebih bagus, Mauludin alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semoga Bapak Maulid bersama para pengurus Masjid Al-Hidayah, Hidayatullah, ini dimudahkan segala niat, azam, tawakal Allah untuk melaksanakan tugas dakwah di lingkungan Patria Jaya ini. Dan jamaahnya diistiqomahkan, diberi jalan kemudahan untuk tetap berada mengikuti di on the track yang baik yang dijalankan oleh pengurus masjid ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, saya agak bingung menyampaikan. Kalau saya bilang hadirin yang berbahagia, mungkin ada yang mengatakan siapa yang bahagia, saya lagi galau katanya kan gitu. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu lebih tepat. Tapi ada yang lebih saya panggil lebih pas mungkin, walaupun tidak semuanya. Hadirin para preman pensiun, bapak-bapak yang hadir di tempat ini, saya lihat jenggotnya sudah putih, juga sudah agak, ya mungkin agak bungkuk gitu. Semoga hadirnya di tempat ini, juga kita yang hadir di tempat ini, niatnya termasuk sebagai golongan preman pensiun. Preman pensiun kalau kita contohkan, kita lihat di situ. Saya memulai dari sesuatu yang dekat saja. Mungkin ada contohnya Umar bin Khattab. Mungkin kita belajar dari yang dekat-dekat saja. Sesuatu yang biasa, katakanlah suatu tontonan bagaimana bisa menjadi tuntunan. Bisa menjadi tuntunan kalau kita bisa mengambil hikmahnya. Satu contoh di preman pensiun itu ada Kang Bahar ya. Ada siapa lagi? Ada Gobang, ada Ujang ya. Artinya di situ bahwa selalu ada di dalam bahasa psikologi sekarang, selalu ada alpha male. Ada pejantan tangguh yang akan memandu, memimpin dan diikuti oleh orang lain. Maka penting ada seseorang di lingkungan manapun yang punya karakter alpha male. Dia bisa membawa, dia bisa mengajak jamaahnya untuk kebaikan. Itulah Kang Bahar di Patria Jaya. Ada juga yang kemudian di dalam kebaikan tidak bisa istiqomah. Contoh, misalnya di dalam kita berangkat ke masjid, mungkin hari ini kita berangkat ke masjid, mungkin tidak banyak panggilan, tetapi tidak banyak yang terpanggil. Mungkin kita hadir, tapi mungkin kita tidak istiqomah. Ada si Gobang, ada Kang Emus yang mungkin belum istiqomah di dalam menjadi preman pensiunnya. Tapi bawa niatan. Yang penting ada kehendak niatan untuk menjadi lebih baik. Ingat bahwa sebelum ini bisa jadi ideal kita adalah preman-preman edisi yang berbeda. Kalau dia di terminal, mungkin kita di parkiran Alfamart. Mungkin kita di tempat yang lain, bisa jadi kita berlaku preman juga. Wallahu a'lam. Apakah kemudian ketika preman-preman itu kita contohkan mengambil dari tukang angkot, supir angkot dan segala macam yang dimakan oleh mereka, pun kita bisa bertanya, wallahu a'lam, harta yang selama ini kita makan, kita berikan kepada istri, itu halal atau tidak? Di situ ada preman pensiun. Para pemuda, semoga kalian ada di dalam sinetronnya para pencari Tuhan. Banyak para pencari cinta yang ternyata tetap jomblo. Lebih baik menjadi para pencari Tuhan.
Para pencari Tuhan di situ ada Deddy Mizwar sebagai alpamelnya. Betapa di sini di masjid ini kita coba, tadi disampaikan ada pengajian anak muda, ada juga yang tadi yang siapa ini adek lagi magang ya, kan gitu. Lagi membacakan seperti itu, ada pemandu, ada yang mengarahkan, ada yang mengkondisikan. Karena tanpa itu tidak bisa dakwah itu secara soliter sendiri-sendiri. Tidak, harus ada jemaahnya. Maka semoga dengan koordinasi, dengan pengumuman, dengan ikatan, dengan komitmen pengurus di sini dan juga jemaahnya, semangat Ramadan ini benar-benar kita bisa hidupkan. Semoga Allah menurunkan rahmat dan maghfirah kepada kita sekalian. Hadirin rahimakumullah. Ada yang lain yang kita nampak, kita lihat di dalam suasana Ramadan ini. Ramadan ini secara prakteknya adalah memindahkan waktu makan. Atau menunda waktu makan dari satu titik imsak sampai iftar. Secara biologis kita dalam kategori mamalia, karena adik kita, ibu kita menyusui, itu kita adalah makhluk yang berpuasa pada malam hari. Kecuali yang ngemil. Ibu-ibu yang ngemil Indomie, pakai telur, pakai segala macam mungkin ada. Tetapi pada dasarnya di waktu malam ada jangka waktu tidak makan kita. Itulah puasa dalam bentuk biasa kita. Sekarang kita dirubah pola makan itu dari iftar sampai kemudian dari imsak sampai iftar. Ada yang berubah perilaku. Perilaku. Sesuatu akan bisa berubah, kita akan berubah kalau kita bisa merubah perilaku. Hadirin, kalau kita perhatikan, bukankah para penggemar mancing, bahasanya apa Ustaz? Mancing mania ya? Mancing mania. Kalau penggemar mancing, apapun yang berkaitan, misalnya dia dapat cuan, dia yang pikir dia mancing. Kalau libur, dia pikir dia mau mancing. Kalau lihat telur, mancing. Jalannya kemana? Ke tempat joran. Itu perilaku. Kalau orangnya suka sepedahan apa bahasanya? Goes. Atau ada yang Sanmori yang motor ya. Ada yang suka goes. Apa yang dipikirannya? Woi, libur 2 hari nih. Pikirannya apa? Goes. Iya kan? Goes, kemudian dari alat dan segala macam, semua terbentuk pemikiran dia, membentuk dari pembiasaan. Kalau terjadi pembiasaan, itulah yang akan muncul di dalam pikirannya. Begitu juga perilaku ada algoritmanya. Saya lihat tadi banyak yang pegang handphone, berarti paham sudah dengan ini. Walaupun tadi saya tidak terlalu mempersiapkan materi, saya kalau menyampaikan materi, saya lihat dulu jamaahnya. Saya pikir tadi, wah jangan-jangan ini jamaahnya Khalid Basalamah nih, kan gitu kan. Oh ternyata bukan. Ini mungkin, wah saya lihat, oh ini heterogen. Mungkin ada muridnya Khalid Basalamah, ada Abdul Qadir Jawaz, ada juga mungkin ikutnya Abdul Somad, ada juga yang Adi Hidayat. Maka sekarang AS, Alpian Sehabudin. Sekarang. Nah, ada algoritma, ada kebiasaan yang kalau kita lakukan terus-menerus, maka dia akan menjadi kepribadian kita. Contoh sederhana, ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Ada ya, oke. Ibu-ibu yang suka buka Shopee Pay, Shopee ya, Shopee dulu nggak pakai Pay. Ibu-ibu yang suka belanja online di Tokopedia, di Shopee, di Zalora, itu saya cerita istri saya ini. Kalau termasuk kita, kalau kita membuka atau di YouTube, kalau kita membuka satu situs, misalnya satu film atau satu tema di YouTube, maka yang muncul kemudian adalah tema-tema yang selaras dengan itu. Kalau kita buka mancing mania, yang muncul besoknya mancing segala macam. Kalau ibu-ibu belanja di online, kalau ibu pilih misalnya sekarang kalau bagian perempuan apa namanya Bu? Gamis
gamis sage. Sekarang lagi rame yang sage Bu warnanya katanya. Yang warna itu maka akan muncul tawaran-tawaran seperti itu. Di handphone saja sebagai AI, artificial intelligence, dia punya sistem. Kita lebih canggih diciptakan oleh Allah, akan lebih mantap, lebih polanya akan sama dengan AI itu, bahkan lebih dari itu. Maka yang hasil dari AI, dari artificial intelligence, kita punya intelijensi, apa yang kita lakukan, apa yang kita biasakan, itulah yang akan membentuk kepribadian kita. Dengan puasa ini coba dirubah. Makanya udah ujungnya la'allakum tattaqun, supaya kamu lebih baik. Ketika kamu supaya lebih baik, yang pertama dirubah dulu. Kan ada yang kaget, Pak. Pertama secara biologis, secara fisik. Hari pertama ada yang goyang, Pak. Goyang ya. Yang pertama itu ada yang sakit di kepala belakang gitu kan. Segala macam. Kemudian juga ada yang lihat kecoa kayak kurma kan gitu ya kan. Ada yang lihat karet-karet kayak mie bihun kan seperti itu. Ada yang lihat minyak rem kayak marjan kan gitu ya. Awal-awal kan seperti itu. Nah, ada perubahan, ketika ada perubahan ketika hari kedua mulai terbiasa. Itulah pola pembiasaan yang pertama dirubah dari puasa itu adalah perilaku makan dulu. Kita masuk pada sebuah situasi sebelum masuk suasana spiritualnya hatinya kita lihat dulu perubahan itu. Oke. Yang pertama adalah pembiasaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, sekarang kalau keluarga kita buka barang misalnya di rumah, sekarang kan udah kayak keluarga sakinah, mawaddah, warahmah semuanya itu. Bapaknya siapkan kan gitu kan, ibunya siapin apa aja, adanya mau apa deh, mau ini kan itu disiapin, dan mau apa, jalan-jalan ngabuburit ikut bapaknya kan segala macam. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, kalau di filmnya kayak keluarga cemara. Semuanya baik, bapaknya baik, ibunya baik, dan semuanya anaknya pun baik. Di dalam suasana Ramadan direkatkan itu. Itulah berarti tulurnya rahmah. Kita sering berdoa, ya Allah berikanlah aku rahmah. Tetapi kita tidak tahu, itu menjadi abstrak buat kita. Tidak jelas permohonan doa rahmah itu kepada kita. Sementara rahmah itu sudah ada di depan kita. Kan katanya walaupun ada mengatakan ini hadisnya tidak terlalu kuat, bahwa awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Oke, kita lihat pesannya saja. Rahmah yang dibawa di bulan puasa, yang kita rasakan, yang terbukti itu adalah pertama perhatian. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu itu punya karakter rahmah. Buktinya kepada siapa? Kepada anaknya. Ibu-ibu, Pak, kalau masak nih, katakanlah kalau masak itu masak ayam opor, sementara daging ayam itu punya kelas. Kelas yang pertama itu dada. Kelas yang kedua paha. Kelas yang ketiga sayap. Kelas yang keempat ceker belakangan. Ceker belakangan, ada leher, paling belakang kepala, atau ada, saya bilangnya butu, tungir kalau orang Sunda bilang. Nah, ibu-ibu ketika dia memberikan masakan itu, memasak itu, apakah dia langsung mengambil dadanya atau pahanya? Tidak, dia siapkan buat anaknya, dia siapkan buat suaminya, dia yang capek, dia yang masak, stres pagi, dia rasakan untuk hari ini masak apa, tapi setelah masak dia persembahkan buat keluarganya. Itu rahmah. Rahmah itu mendahulukan, memilih untuk membahagiakan mendahulukan kebahagiaan dan kenyamanan orang lain dibandingkan dengan diri kita. Itu namanya rahmah. Bapak-bapak juga begitu. Bapak-bapak rahmahnya adalah ketika bapak-bapak itu menjadi rider dari pagi sampai malam. Bahkan kemudian dia banyak bapak-bapak yang melakukan penghematan perjalanan untuk apa? Untuk menghemat kos. Ketika kosnya itu dihemat untuk siapa? Untuk anak-anaknya, beri lato-lato. Kan seperti itu. Banyak yang menghemat. Dia tidak makan. Mungkin nasi padang harga 27 yang pakai. Asal makannya jangan di rumah makan sederhana ya. Rumah makan sederhana mahal. Atau pagi sore kan mahal kan seperti itu. Makan itu biasa 20.000. Tetapi kemudian ada yang memilih makan tidak terlalu banyak. Hanya dengan cemilan untuk apa? Untuk
untuk menghemat kos, dan itu diberikan untuk keluarganya. Itu rahmah. Betapa Allah menunjukkan rahmah kepada kita, ada buktinya. Kita kepada istri kepada anak-anak, kepada teman dan segala macam. Itulah rahmah yang diturunkan di bulan Ramadan. Ini yang kemudian menjadi pola perilaku. Pak, seringkali kita nih tidak connected. Ada yang pakai wifi, paham wifi tentu ya. Ada yang bluetooth segala macam. Kita tidak connected sama Allah. Maaf. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kalian menjadi orang-orang yang lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sampai begitu maka kamu menjadi orang yang fasik. Oke? Kenyataannya bagaimana? Yuk kita buka. Kita ini sering tidak connected dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita rasakan adalah kita baru ngerasa connecting sama Allah itu kalau membaca Al-Quran misalnya. Kalau kita membaca berapa juz, one juz, kita merasakan itu, kita connected, merasa. Kemudian kita ketika sholat, kita ada rasa connected, walaupun setelah sholat pikiran kita kemana-mana. Kan seperti itu. Lalu, bagaimana di dalam sebuah praktek ibadah, kita sama sekali tidak connecting, yang ada kemudian adalah kekosongan. Ketika yang terjadi kekosongan, setelah ibadah hanya akan menjadi beban. Kenapa? Karena kita tidak connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu memberikan kesadaran ilahiyah. Kalau Bapak memulai mengaktifkan wifi atau mengaktifkan bluetooth, dia akan akan buffering dulu gitu kan. Dia mencari perangkat yang ada di situ. Dia akan mencari nama-nama di situ kan. Walaupun kemudian harus pakai password. Ketika kita puasa, kita tuh menghubungkan kita jalan lagi puasa, ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya dalam kesendirian, enggak ada siapa-siapa, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita marah, inni shaim, saya puasa, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita disadarkan, dengar azan itu indah banget. Walaupun zuhur, kita menjadi sadar akan waktu. Sadar zuhur, alhamdulillahirabbil alamin. Asar, alhamdulillahirabbil alamin. Maghrib, alhamdulillahirabbil alamin. Pak, Bu, kenapa kita perlu connecting? Ketika puasa itu kita connecting, kita rasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selama ini tidak. Kenapa? Ada buktinya? Ada. Bahasa kita, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Saya nggak bisa bahasa Jepang, apalagi Korea, karena saya bukan key lover. Bahasa kita itu bahasa yang minus menghubungkan kita dengan Allah. Coba. Di dalam bahasa Arab itu ada, kalau misalnya saya berangkat pulang ke Pak Ustadz akan bilang, Pak Ustadz saya pulang. Dia bilang, fi amanillah, atau ma'assalamah. Tetapi kita tidak. Kita mengucapkan apa? Bahasa kita? Hati-hati di jalan. Itu lagunya Tulus. Yang sehati belum tentu sejalan. Kan gitu. Hati-hati di jalan. Sementara di dalam bahasa yang ada bahasa di dalam bahasa Arab itu yang artinya fi amanillah, semoga Allah menjagamu. Atau ma'asalamah, semoga engkau berangkat dengan keselamatan. Di situ ada Allahnya. Kalau kita mengatakan hati-hati di jalan, hanya saya dan kamu, siapa yang menjaga? Tidak ada. Ada Allahnya? Tidak ada. Ucapan pun kemudian, orang tua kita sakit, kita sampaikan di grup. Banyak grup ya Pak ya. Udah lelet handphone kita karena kebanyakan grup. Di grup itu kemudian, semoga lekas sembuh. Yang ada adalah hubungan saya dengan orang itu, dengan orang yang kita doakan. Allahnya mana? Semoga lekas sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Apalagi bapak-bapak akan bingung, saya sakit, bikin status kan, ibu-ibu kadang juga bikin status ya. Kemudian dikirim GWS. Apa GWS? Nggak ngerti. Get well soon. Ketika disampaikan get well soon, mana Allahnya? Nggak ada.
Maka yang ada ketika kita safakallah, safakillah, safahullah, safahullah, yang ada adalah Allah yang menyembuhkan orang itu. Kita mendoakan, yang ada di dalam kalimat itu, di dalam bahasa Arab tentu, dalam ungkapan itu adalah setiap ungkapan ada doa untuk orang lain. Kalau terima kasih gimana? Terima kasih, jawabannya sama-sama. Kalau bahasa Inggrisnya, terima kasih, kita unjukin keset. Keset kan tulisannya welcome. Kan, your keset, kan gitu kan. Oke. Kalau ucapan terima kasih yang ada adalah antara pemberi dan penerima. Cukup itu saja. Terima kasih ya, sama-sama, kan gitu ya. Terus, kalau dalam ungkapan kita, di dalam ungkapan dengan berbahasa Arab, jazakallah, semoga Allah memberikan pahala kepadamu, memberikan balasan kepadamu. Kemudian yang diberi, ketika yang diberi mengucapkan itu, yang diberi pun tidak GR. Dia pun mengucapkan wa jazakallah, dan Allah pun memberikan atas rasa syukur yang engkau ungkapkan. Pak, Bu, paham sampai di sini? Di dalam bahasa kita, di dalam bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tidak ada, jarang sekali kalimat yang connecting kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaget, apa ungkapannya? OMG, oh my God. Kan seperti itu. Ya, atau anak muda sekarang, anjay, katanya kan seperti itu. Iya. Anjrit, kan gitu kan? Nah, kalau ungkapan aja secara lisan tidak ada zikrullahnya, bagaimana pikirannya ada zikrullahnya? Bagaimana kalau pikiran tidak ada zikrullahnya? Bagaimana hatinya bisa zikrullah, bisa connecting kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu Pak Ustadz, bagaimana kalau kita tetap, kalau pakai bahasa Arab kan saya kagok. Misalnya di kantor, Pak, wis. Kalau misalnya terima kasih Pak, ketika kita bahas, kita jawabnya wa jazakallah. Mungkin orang kaget kan gitu kan. Wah, ini baru hijrah nih katanya kan gitu kan. Kesannya baru hijrah. Bukan begitu. Artinya tinggal kita menambahkan ketika kita mengucapkan terima kasih. Itu mengucapkan terima kasih, kita menghubungkan walaupun tidak terungkap di dalam bahasa kita ungkapkan Allah memberikan pahala kepada orang yang memberikan kita. Ketika kita mendoakan orang, anak kita belajar mau berangkat, suami mau berangkat, hati-hati di jalan. Artinya apa? Kita pun di hati kita mendoakan semoga Allah menjaga perjalananmu dari pergi dan dari berangkat dan pulang. Mungkin dengan doa kalau lebih enak. Ada yang lebih nyaman mungkin kalau ibu-ibu jadi Rita Sugiarto. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan, doaku sertakan mohon kepada Tuhan, kata. Itu doa dan ungkapan lain. Tetapi kan tidak mungkin itu ibu-ibu berjoget-joget tidak ketika suaminya berangkat kan. Tapi kemudian ketika hati-hati di jalan, doa kepada Allah. Ketika hati-hati di jalan, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Sampai jam berapa lama dia? Takut kelamaan. Katanya 1,5 jam. Waduh. Artinya gini Pak. Ketika ditangkap. Ya, ketika kita merasakan ketika berpuasa itu connecting kepada Allah. Merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka juga belajarkan itu di pikiran kita. Belajarkan itu di ungkapan kita. Sebab tanpa itu kita takut. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang lupa tidak ingat kepada Allah, itulah orang-orang yang fasik. Sementara kita maybe yes, kita tidak selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi orang fasik. Kita takut tidak menjadi orang fasik. Ya takut menjadi orang fasik. Makanya belajar dari ini. Sesuatu itu kalau the best teacher, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Baru akan menjadi guru yang terbaik kalau kita la'allakum yatafakkarun, kalau kita bisa berpikir dan memikirkan itu. Kalau kita bisa mikir, yang sederhana pun kita jadi hikmah. Contoh,
Bapak-bapak kalau merokok, misalnya yang merokok, rokoknya Jisamsu. Rokoknya Jisamsu, Bapak kan nggak ngeh kalau itu bisa mengambil hikmah dari rokok Jisamsu itu. Rokok Jisamsu itu tulisannya 2, 3, 4. Ingat, 2 rakaat subuh, 3 rakaat maghrib, 4 zuhur, asar, dan isya. Kan gitu. Bapak-bapak juga mungkin berpikir, wah 2, 3, 4 nih. Istri 2, 3, atau 4. Gitu. Dari yang dekat pun, belajar dari sesuatu yang dekat untuk merubah perilaku kita tidak bisa kalau kita tidak menggunakan akal pikiran kita untuk mencari pelajaran dari semua yang dekat dengan kita. Kepada istri kita berikan rokoknya Sampurna Mil. Iya, yang aku sempurna, cintaku kepadamu yang sempurna. Kan seperti itu. Bapak-bapak ngerokoknya gudang garam filter. Dilihat di gudang garam filter ada apa? Oh iya, itu kan namanya ikon, itu namanya simbol, itu namanya logo. Di dalam gudang garam filter, mau merah ataupun mau itu, atau surya, yang ada adalah 5 pintu kontrakan. Lihat, ada 5 pintu kontrakan. Kita doakan semoga itu ketika kita berjalan, ketika kita bekerja, semoga menjadi salah satu aset kita. 5 pintu kontrakan. Di depannya ada rel kereta api. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Di belakangnya ada gambar gunung. Gunung adalah tempat healing. Karena kita terlalu banyak stressing. Banyak healing. Di belakangnya ada gunung. Persoalan rumah tangga. Saya sebagai penghulu. Ternyata bukan karena kekerasan. Bukan karena keributan. Bukan karena orang ketiga. Persoalan di rumah tangga adalah karena suami istrinya kurang piknik. Mainnya kurang jauh. Kan gitu. Dari sesuatu yang dekat. Sesuatu yang kita nampak. Dan segala macam. Oh ada rokosit yang katanya herbal. Oh ya ingat. Yang bapak-bapak mungkin tahu sin, shin, so, dot, to, zo. Oh berarti kalau saya rokoknya ini saya harus tetap rajin ngaji. Kan gitu. Marlboro itu merah pak. Oh iya itu pelajaran buat memahami istri. Istri itu Marlboro. Marah-marah, lebay, boros, dan oneng. Kadang-kadang seperti itu ibu-ibu. Artinya ada pemakluman di segala macam. Belajar sesuatu yang dekat, belajar yang ada di lingkungan kita, belajar yang kita rasakan. Itu akan lebih ngepek ke dalam diri kita kalau kita mampu belajarinya. Ingat, tadi pikiran kita punya algoritmanya. Kalau kita berpikir, hari ini saya ngaji, kemudian besoknya ngaji, ketika ada perulangan neuron di otak kita, yang ada sekitar 1 miliar di otak kita itu akan membentuk pola kebiasaan yang baru kalau kita memulai perilaku yang baru. Bapak-bapak yang mungkin dulu ketika sibuknya segala macam, ketika sibuk kita boro-boro ngelihatkan masjid juga, boro-boro ada di belakang makmum kan, di belakang imam, kepikiran mungkin nanti saya baru ke masjid kalau sudah ada di depan imam ketika disolatkan maksudnya. Kan seperti itu. Maka kemudian setelah itu, oh iya, alhamdulillah ada pembiasaan. Kalau tidak jamaah tuh kayaknya gimana? Kalau ada sesuatu yang hilang, di situ kalau kita sudah punya pola pikir itu, pola pikir yang positif, maka akan menjadi pola perilaku kita. Ketika menjadi pola perilaku itu, al-adah dan kebiasaan, itulah yang kemudian pertama membentuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua tidak bisa soleh hanya dengan satu ceramah. Kalau bisa pun kemudian adalah kita memulai membiasakan kebiasaan yang baik. Memulai kebiasaan yang baik. Kapan kita mulai? Dari diri kita sendiri. Sementara, walaupun sekarang pada saatnya. Bapak udah lihat jam nih Pak? Bentar Pak, sedikit lagi. Oke. Pak, sadar atau tidak bahwa awal kita dibikin baik itu bisa jadi karena kita menerima hadis, mohon maaf. Kita menerima ayat Quran mungkin tidak. Kita menerima petunjuk mungkin tidak dari dalam bentuk pengajaran dan segala macam. Kita dibuat baik oleh keadaan. Dibuat baik oleh keadaan. Kita datang ke Jumatan. Kenapa? Karena orang lain pun melakukan itu. Kalau kita tidak melakukan itu, kita terasing, kita out of group, maka kemudian ikut pun kita sholat Jumat. Ibu-ibu ikut majlis taklim. Kenapa? Karena tetangganya juga ikut majlis taklim. Karena ada keadaan yang mengkondisikan dia, maka dia menjadi baik, melakukan perbuatan baik. Kita pun demikian. Bisa jadi apa yang kita lakukan belum, mohon maaf sekali, belum sepenuhnya lillahi ta'ala. Masih karena keadaan.
Bukankah kita sudah bisa melihat? Mungkin jangan tunjuk, jangan untuk namanya. Ada orang yang kelakuannya tuh arogan banget. Kayaknya jalannya aja ditanya pun tidak noleh, apalagi dia tidak akan menanya duluan sama kita. Ada begitu orang itu, tapi ketika jabatannya sudah turun baru deh assalamualaikum. Kenapa dia menjadi baik? Karena keadaannya berubah. Dia yang tadinya dia pejabat, misalnya dia kaya, dan kemudian ketika dia kemudian ternyata tidak menjadi kaya, dia menjadi baik, dia menjadi santun. Santunnya karena apa? Karena keadaan. Sekarang kalau keadaan sudah lillahi ta'ala apa belum? Awalnya jalan hidayah itu mungkin tidak langsung karena Allah, tapi karena keadaan. Kita yang tadinya tidak baik, kita yang tadinya kemudian tukang, mohon maaf, ada yang misalnya suka makan minumnya Jack Daniel dan segala macam, mulai berhenti karena gula darahnya semakin tinggi, diabetesnya 180 darahnya. Kan seperti itu. Orang yang kemudian yang suka, mohon maaf, yang suka bermain selingkuh dan segala macam, berhenti menjadi pemain perempuan. Kenapa? Karena prostatnya sudah parah. Kan begitu. Karena kita diarahkan baik oleh Allah, mungkin tidak dari dek hati kita, tapi oleh keadaan, dan keadaan itulah yang membuat kita pelan-pelan menjadi baik. Pelan-pelan menjadi baik. Makanya kalau kata lagunya Kotak, pelan-pelan saja menjadi orang yang lebih baik, insya Allah ada jalannya. Maka kemudian menjadi pribadi muslim yang sempurna, itu sementara bagi kita adalah mimpi yang sempurna. Melangkahlah menuju itu. Ingat ketika di dalam ibadah, kata Peter Pan, ada sesuatu yang membebanimu, ada malas, ada dan segala macamnya. Namun kemudian kita akan tetap berjalan menuju hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Aku menunggumu, kata Allah, menjadi hamba-hamba yang mendekatiku. Ketika kau mendekat dengan melangkah, aku mendekat dengan melari. Ketika kau mendekat dengan satu jengkal, aku akan mendekatimu lebih jauh daripada itu. Ingat, respon Allah selalu akan lebih besar kepada kita kalau kita menujunya lillahi ta'ala. Mohon segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.